Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-90. Oke, di sini gue mau bahas soal privilege menjadi anak muda ya. Gitu. Nah, privilege terbesar ya yang masih muda ya. Ya pokoknya 29 ke bawah lah ya gitu. 30 ke bawah lah ya gitu. Nah, itu privilege itu udah banyak banget ya. Ada waktu, energi, otak, berani gagal, longgar otak ya. Waktu ya berarti ya waktu luang lu banyak gitu kan ya. Terus energi itu ya lu masih sehat, lu masih seger, lu mungkin begadang nggak ada konsekuensinya gitu. Atau kerja gambar berjam-jam duduk tuh lu nggak sakit badannya ya karena you are young gitu kan. Terus otak juga kemampuan menyerap pelajaran baru juga lebih cepet gitu, lebih bagus gitu. Berani gagal karena kalau gagal ya ada bempernya yaitu orang tua Anda yaitu apa ya kayak lu belum perlu cari uang untuk biaya hidup, belum ada tagihan gitu kan. Nah, jadi wah, keberanian untuk gagalnya ya lebih lebih besar karena bempernya adalah orang tua kalian ya gitu. Habis itu juga punya waktu belajar yang lebih lama gitu ya. Misalnya orang yang start dari SD sama yang udah start dari kuliah gitu ya, college gitu, ya akan beda ya nyusulnya gitu ya. Yang college sih bisa nyusul ya dengan belajar lebih efisien, lebih keras, lebih banyak gitu dibanding yang udah mulai dari SD yang mungkin cuma ogah-ogahan doang belajar gambarnya gitu kan. Nah, habis itu juga ada teknologi. Teknologi itu misalnya kayak lu dari lahir udah terakses sama iPad, terakses sama laptop, pen tablet gitu kan ya. Kalau nggak bisa akses lu setidaknya bisa beli lah. Tapi ya ini sih tergantung dari background ekonomi keluarga lu juga ya. Dan yang paling privilege lagi adalah kalau lahir jadi anak orang kaya. Tapi ini juga belum jaminan kok ya, belum jaminan ya. Kadang kalau udah lahirnya udah privilege jadi anak orang kaya tapi tidak bisa makainya juga sebenarnya belum cukup juga ya. Jadi harus bisa makainya juga ya, gitu. Nah, ditambah lagi konteks masa muda itu ya di ini ya SD gitu ya. SD sih eh sebenarnya gue maunya ya SD udah latihan fundamental ya, tapi ternyata tidak bisa ya karena masih mungkin terlalu terlalu kecil kayaknya gitu. Nah, ini yang gua rasa udah mulai bisa tuh SMP SMA nah gitu ya. Nah, habis itu kuliah atau menganggur gitu atau kerja atau telat kuliahnya atau ya menganggur lagi gitu ya. Nah, ya ini di era sosial ini. Nah, ini kalau perhatiin kita nggak akan pernah punya waktu luang kok. Kita akan sibuk terus sama pendidikan, habis pendidikan sama kerja, habis kerja berkeluarga gitu. Jadi kita nggak akan pernah ada waktu luang kalau nggak diadain gitu kan ya. Habis itu ditambah lagi dunia tuh berubah sangat cepat ya gitu. Salah satu perubahan yang paling cepat adalah mungkin AI ya. AI ya. Ini nggak tahu nih masa depan industri ini masih ada gak ya nanti setelah AI. Ya nggak ada yang tahu ya gitu. Nggak ada yang tahu. Nah habis itu resep-resep yang lama gitu. Misalnya yang kayak gini nih. Sekolah sekolah pinter, nilai bagus, terus masuk top 3, dapat nilai bagus lagi, habis itu kerja di perusahaan dapat perusahaan kerja gaji bagus nah habis itu pensiun bikin usaha gitu ya atau udah bikin usaha di masa muda tapi rute kayak gini variabelnya udah lebih banyak gitu kayak apakah dengan lo kuliah apa langkahnya aja udah susah ya untuk lo harus pintar dulu akademis habis itu dapat kuliah bergengsi terus lo juga orang tua lo tuh harus mampu biayain juga karena kuliah di top 3 ya, ITB, UGM sama UI kan juga nggak murah gitu kan ya. Nah, ini mungkin masih bisa ya, tapi ini pun juga sulit ya dapetinnya. Juga bener-bener harus kerja keras sejak sekolah ya, kayak gitu ya. Ya. Nah, tapi yang paling nggak bisa, yang paling dibutuhkan ya jelas tentu saja skill. Nah, dalam konteks ini ya skill yang gue bahas ya, ya gambar lah ya gitu. Nah, tapi di dunia gambar ya, artis, illustrator, ini rutenya agak berbeda nih gitu ya. Kalau ini kan ya akademis bagus, dapat nilai bagus, terus dapat karir bagus, dan itu juga belum tentu ya, gitu. Nah, kalau di artis ya struggle-nya ya ini ya, dari lu pertama mulai gambar, tahun nol lu gambar, terus latihan, 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 sampai titik lu industri level. Nah, sampai titik ini nih, sepanjang titik ini nih, mungkin hidup pas-pasan aja lah kali ya, gitu. Bisa hidup mah bisa hidup gitu ya, apa? Di level segini mah cari duit dari gambar udah bisa lah ya, gitu. Ya tapi
ya cukup-cukup aja gitu ya, paling mungkin UMR gitu ya, dan itu cuma juga sebenarnya udah good enough ya melihat ekonomi sekarang ya gitu. Nah, tapi di titik ini nih, di titik belajar dari sini sampai sini nih, ya udah ini struggle ya, struggle dengan lu mau jadi artis, oh lu mau miskin gitu. Nah, emang artis bisa apa gitu. Pokoknya ini bukan jalur yang bergengsi lah ya gitu. Kerjaan gambar ini ya gitu. Nah, tapi ketika latihan terus sampai titik misalnya titik ini, nah titik yang top industrinya yang orang-orang terbaiknya yang gambarnya bagus banget, terus proyeknya juga proyek-proyek komersial yang besar gitu dari luar negeri gitu. Nah, ini sih uang udah mungkin mungkin kaya banget beli Ferrari enggak lah ya, tapi hidup hidup enak udah bisa lah kayak gitu. Ya, tergantung lagi dan ini variabelnya banyak ya, nggak cuma gambar bagus doang ya, ada networking, ada kok skill komunikasi lu, marketing lu ya, ada banyak variabelnya, nggak cuma bisa bikin gambar bagus, tapi bisa bikin porto yang bagus itu udah adalah modal awal yang besar banget porsinya ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk improve lu perlu latihan dan latihan lu perlu yang namanya ini nih, privilege ini nih, ya. Waktu ya, privilege waktu luang ini nih, ya. Nah, sayangnya waktu luang tuh nggak akan pernah ada ya kalau nggak diadain. Misalnya sekolah lu kan harusnya nggak sesibuk-sibuk waktu lu nanti kerja kan gitu. Tapi pas sekolah ya kita lebih enak nge-push rank kan, lebih enak main Mobile Legends gitu atau lebih enak buang-buang waktu dan nggak salah ya karena emang ada masanya bermain. Tapi ya kayak gitu makanya bahkan saat lu ada waktu luang pun lu akan ditawari sama doom scrolling, sama main game, sama kegiatan-kegiatan yang lebih nggak produktif tapi lebih menyenangkan untuk dilakukan gitu kan. Jadi ini tantangannya tuh akan di segala range usia akan selalu ada gitu ya. Nah makanya waktu luang nggak akan ada kalau nggak diadain. Dan waktu luang itu adalah bahan bakar utamanya untuk bisa latihan dan improve. Nah, kenapa improve ya? Ngejar dari titik ini ke titik enak ini nih, titik yang top top playernya ini, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang mau gue bahas untuk video kali ini. Semoga membantu. Ini mungkin terdengar seperti yapping bapak-bapak tua ya. Ya, tapi ya udah ini salah satu keresahan gue dan mudah-mudahan kalian yang masih muda-muda memanfaatkan waktu dengan baik ya gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye bye.